Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari BNKP mengatakan Panji Gumilang tidak bisa ditangkap karena isu negara Indonesia Islam atau teroris. Banyak serangan dari mantan anggota negara Indonesia Islam yang ingin membentuk negara tandingan dengan negara Indonesia sebagai perbuatan teroris. Sampai sekarang masih banyak tudingan Pondok Pesantren Al-Zaitun awalnya negara Indonesia Islam yang disebut sebagai KW9. Kata BNKP bahwa Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak bisa ditangkap terkait isu negara Indonesia Islam sebagai teroris. Pernyataan BNKP tersebut ada benarnya, karena negara Indonesia Islam kalau tidak salah dibentuk sekitar tahun 1950 dan tahun 1962 membubarkan diri sebagai negara Indonesia Islam dan bergabung ke Ibu Pertiwi Indonesia atau bergabung dengan negara Indonesia dan berikrar taat kepada Pancasila yang diwujudkan mengibarkan bendera merah putih. Dalam tahun 1962 Panji Gumilang masih belajar di Pondok Pesantren Gontor sampai selesai, lalu bekerja dan pernah kerja di negara Arab, dan setelah 8 tahun berlalu sekitar tahun 1990 mendirikan Pondok Pesantren Al-Zaitun sampai saat ini. Panji Gumilang selama memimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak ada mengenal satu orang pun mantan negara Indonesia Islam selaku teroris. Mantan anggota NII yang memberikan keterangan bohong kepada masyarakat sampai sekarang agar ditangkap polisi yang menjelek-jelekkan Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selama Pondok Pesantren Al-Zaitun berdiri pernah dikunjungi Hendro Priyono sebagai Kepala Intelijen Indonesia. Demikian juga Muldoko selaku Pangdam Jawa Barat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Zaitun, tidak ada menemukan tanda-tanda mendukung NII. Malah dituduh Hendro Priyono dan Muldoko oleh para pembenci Al-Zaitun sebagai pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sejak tahun 1962, pimpinan dan pendukungnya saat itu sudah kembali kepada Ibu Pertiwi atau negara Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila dan mengibarkan bendera merah putih, dan sejak tahun 1962 negara Indonesia Islam dianggap sudah tidak ada. Kalau ada mantan anggota negara Indonesia Islam dari tahun 1962 sampai tahun 2023 ini memberikan informasi negatif kepada Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu atau orang lain menjatuhkan Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semoga aparat bertindak yang tegas dan netral. Semoga keadilan berpihak kepada Panji Gumilang karena Allah yang Maha Besar hanya berpihak kepada kebenaran. Banyak serangan dari mantan anggota negara Indonesia Islam yang ingin membentuk negara tandingan dengan negara Indonesia sebagai perbuatan teroris. Sampai sekarang masih banyak tudingan Pondok Pesantren Al-Zaitun awalnya negara Indonesia Islam sebagai KW9. Kata BNKP bahwa Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak bisa ditangkap terkait isu negara Indonesia Islam sebagai teroris.
Pernyataan BNKP tersebut ada benarnya, karena negara Indonesia Islam kalau tidak salah dibentuk sekitar tahun 1950 dan tahun 1962 membubarkan diri sebagai negara Indonesia Islam dan bergabung ke Ibu Pertiwi Indonesia atau bergabung dengan negara Indonesia dan berikrar taat kepada Pancasila yang diwujudkan mengibarkan bendera merah putih. Dalam tahun 1962, Panji Gumilang masih belajar di Pondok Pesantren Gontor sampai selesai, lalu bekerja dan pernah kerja di negara Arab. Dan setelah 8 tahun berlalu sekitar tahun 1990, mendirikan Pondok Pesantren Al-Zaitun sampai saat ini. Panji Gumilang selama memimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak ada mengenal satu orang pun mantan negara Indonesia Islam selaku teroris. Mantan anggota negara Indonesia Islam yang memberikan keterangan bohong kepada masyarakat sampai sekarang agar ditangkap polisi yang menjelek-jelekkan Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selama Pondok Pesantren Al-Zaitun berdiri, pernah dikunjungi Hendro Priyono sebagai Kepala Intelijen Indonesia. Demikian juga Muldoko selaku Pangdam Jawa Barat saat itu mengunjungi Pondok Pesantren Al-Zaitun, tidak ada menemukan tanda-tanda mendukung NII. Malah dituduh Hendro Priyono dan Muldoko oleh para pembenci Al-Zaitun sebagai pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sejak tahun 1962, pimpinan dan pendukungnya saat itu sudah kembali kepada Ibu Pertiwi atau ke negara Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila dan mengibarkan bendera merah putih, dan sejak tahun 1962 negara Indonesia Islam dianggap sudah tidak ada. Kalau ada mantan anggota negara Indonesia Islam sebagai teroris dari tahun 1962 sampai tahun 2023 memberikan informasi negatif atau jelek kepada Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain menjatuhkan Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semoga aparat bertindak yang tegas dan netral. Semoga keadilan berpihak kepada Panji Gumilang, karena Allah yang Maha Kuasa atau Maha Besar hanya berpihak kepada kebenaran. Sekian dan terima kasih.